Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa. Semoga Allah senantiasa menjaga kita di dalam keadaan sehat walafiat. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita mengulas persoalan yang ada di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Tema yang akan sama-sama kita pelajari adalah syaraf salatil jamaah, ya. Keutamaan atau kemuliaan salat berjamaah. Hadirin rahimakumullah, disebutkan di dalam kitab wa min syarafil ummah al-muhammadiyah ma ja'alahu Allah taala min ats-tsawabil 'azim wal ajr al-karim ala salatil jamaah. Jadi di antara syaraf, ya, di antara kemuliaan umat Muhammadiyah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya pahala yang besar atau balasan yang besar pada sholat berjamaah. Nah, kalau kita pahami secara teks, ya, dari kalimat ini berarti sholat berjamaah itu memang ada perbedaan pendapat, ya. Pertama begini, sholat berjamaah itu secara fikih itu terkait dengan pahala yang akan diperoleh. Tapi nanti secara fikih juga kita akan melihat bahwa ketika nanti berbicara tentang sholat berjamaah itu hubungannya dengan masjid, ya. Nanti kita akan lihat hadis-hadis yang menyampaikan tentang sholat berjamaah. Titik tekannya itu adalah berkaitan dengan berjamaah di masjid. Karena nanti kalau kita berbicara hanya dalam konteks bilangan atau pahala yang akan diperoleh, itu bisa saja kita akan cukup mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sholat berjamaah yang penting tidak sendirian. Iya kan? Ya, yang disebut berjamaah itu kan tidak sendiri. Sendiri secara fikih namanya munfarid, kalau berjamaah jamaah gitu, ya. Atau lebih daripada satu. Maka berarti orang secara fikih atau secara afdoliyah yang tadinya dia mendapatkan pahala satu karena dia sholat sendirian, maka ketika nanti dia melakukan sholat secara berjamaah dia akan mendapatkan lebih daripada satu. Dalam riwayat misalkan disebutkan 25 atau sampai 27. Walaupun nanti kita akan lihat bahwa Imam Nawawi nanti berbicara pada konteks perbedaan dua riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa keutamaan salat sendiri dibandingkan salat berjamaah itu adalah salat sendiri mendapatkan satu pahala, sedangkan salat berjamaah mendapatkan 25 sampai 27. Itu nanti ada beberapa hal yang terkait kenapa ada perbedaan dua riwayat itu. Yang pasti adalah titik tekannya bahwa kalau kita berbicara tadi pada konteks afdoliyah saja, misalkan sekedar hanya melihat dari sisi afdoliyah saja atau keutamaannya saja, maka semangat kita untuk melakukan sholat berjamaah itu adalah ingin mendapatkan pahala lebih, kan?
Satu lebih banyak dari 25 sampai 27. Ini juga loncatan pahalanya jauh lebih besar kan antara 1 dengan 25. Gitu. Ya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan ya. Jadi ada pemahaman bahwa persoalannya pada konteks afdoliyah bilangannya 1 dengan 25. Ada juga nanti kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, titik tekannya juga bahwa berjamaah itu adalah kita dianjurkan sholat tidak di rumah, tapi sholatnya di masjid. Ya, karena nanti ketika kita perhatikan beberapa afdoliyah yang lain, itu akan ketemu ke sana. Ya, ini singkat saja nih, saya tahu nih pada habis tahajudnya sampai pagi soalnya, jadinya harus cepat aja ngajinya ya. Baik, teman-teman sekalian, apalagi Mas Pur tuh matanya sampai sipit ya, saking tidurnya kurang kan? Emang begitu ya? Begitu. Saya kira emang tidurnya kurang. Baik, teman-teman sekalian, kita singkat saja, langsung pada poin. Ya, kalau dalam kitab saya sudah hitung ini, ada 12 saraf ya, ada 12 fadilah salat berjamaah. Yang pertama adalah faminha anna salatal jama'ati tazidu ala salatir rajuli munfaridan bi 25 dha'fan. Ya. Yaitu yang pertama, salat jamaah itu tazidu ala salatir rajuli munfaridan. Ya, pahalanya lebih banyak dari salat sendiri sebanyak 25 derajat. Ya, itu ya pertama itu. Jadi afdoliyah memang. Kalau mau mengajar afdoliyah silahkan, kalau nggak memungkinkan 1 pun cukup gitu ya. Kalau pada batas yang minimal orang melaksanakan itu sudah sangat bagus sekali kan begitu. Ya, tapi kalau mau mengajar afdoliyah berarti kan juga selain hanya sekedar hitung-hitungan gitu ya. Kita kan hitung-hitungan kadang ya. Sebagai manusia itu pahalanya mana yang lebih besar. Selain hanya itu, juga sebenarnya ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kita misalkan begini teman-teman, kita akan lihat berapa banyak Rasulullah melakukan sholat sendirian dibanding sholat berjamaah kan begitu. Kalau kita umat Rasulullah SAW, mestinya semangatnya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita akan lihat misalkan, oh Nabi sholat sendiri itu hanya pada sholat sunnahnya, sedangkan sholat wajibnya beliau lebih banyak mengutamakan berjamaah, misalkan begitu. Ya, ada satu riwayat misalkan di sini disebutkan, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in atau bisab'i wa 20 darajatan wa fi riwayatin bi 25 darajat. Tadi saya sampaikan bahwa ada 2 riwayat yang berbicara tentang jumlah ini. Ya. Salat jamaah itu lebih utama dari salat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah, riwayat yang lain menyebutkan 25 derajat. Nah, Imam Nawawi mengatakan begini, waqad ajaban Nawawi an hadzal khilaf baina riwayatain bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwal musallin wa shalah. Kata Imam Nawawi begini, perbedaan 2 derajat, 27 derajat dengan 25 derajat itu kaitannya adalah dengan perbedaan pada keadaan orang salat dan tempatnya atau salatnya. Fayakunu li ba'di 25 ya. Wali ba'd ada juga yang 25 hitungannya, ada juga yang 27. Bihasbi kamalis shalah, berdasarkan kesempurnaan salat. Ya, wa muhafadzatuhu ala hayatiha, dan orang itu menjaga pada tata caranya. Wa khusyu'iha, dan khusyuknya. Wa kathrati jama'atiha, bahkan banyaknya jamaah itu bisa menambah derajat. Itu teman-teman. Ya, banyaknya salat yang berjamaah itu, orang yang sholat dalam saat berjamaah itu menentukan jumlah derajat daripada pahala itu sendiri.
Itu kata Imam Nawawi. Wa fadliha wa syarafil buq'ah. Bahkan tempat atau kemuliaan tempat itu bisa menambah derajat juga. Maka sebenarnya bisa saja lebih gitu dari 27 atau 25 itu. Karena tempatnya bisa saja berbeda. Ya, tentu orang yang sholat berjamaah di sini dengan di Madinah dan di Mekah kan berbeda. Maka pahala yang akan diperoleh secara hitung-hitungan tadi bisa saja berbeda. Enggak cuma 27 itu. Nah, itu kata Imam Nawawi seperti itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, keutamaan sholat berjamaah itu wa minha maghfiratul dzunub. Yang kedua, teman-teman, ada 12 ya, kita cepat. Yang kedua adalah sholat berjamaah itu bisa menggugurkan dosa kita. Tentu kita nanti akan bertanya, apakah termasuk dosa besar, gitu kan? Ya, sama ketika misalkan kita puasa ini. Puasa itu kan pertama takwa, kedua diampuni dosa, gitu kan? Ya. Takwa la'allakum tattaqun, ayatnya jelas. Ketika berbicara tentang diampuni dosa, itu ayatnya, hadisnya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lain wa ma ta'akhkhar. Hadis yang lain man qama gitu. Ada yang menyebut pada shoma, ada yang menyebut pada qoma. Shoma itu berpuasanya, qoma itu adalah bangun malamnya atau salat tarawihnya. Ya, itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dosa yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil. Karena dosa besar itu harus dengan taubat. Gitu ya. Maka di sini ya dalam riwayat disebutkan atau hadis man tawaddaa fa asbaghal wudu thumma masya ila salatin maktubatin fa shalaha ma'al imami ya ghufira lahu dzanbuhu. Nah, ini ya. Tadi saya bilang bicara tentang jamaah ternyata juga dikaitkan dengan ya salat di masjid. Barang siapa yang wudu dengan baik kemudian dia melangkahkan kakinya ke salat yang diwajibkan, fa shallaha ma'al imam, dia salat sama imam, ghufira lahu dzanbuhu, maka diampuni dosanya. Itu yang kedua ya teman-teman sekalian. Ya, pahalanya adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan ada keterangan begini teman-teman. Dosa itu walaupun kecil ketika dia dilakukan secara akumulatif, maka itu bisa saja membuat dosa itu menjadi besar. Ya, akumulasinya itu. Para ulama mengatakan seperti itu. Ya. Logis lah ya, logis kan. 1 kali, 2 kali tapi terus lama-lama jadi dosa besar. Hanya saja nanti memang ketika dalam pembagian dosa tetap ada yang masuk dosa besar, ada yang masuk dosa kecil. Ya, itu hanya yang akumulasi sifatnya. Tapi secara ainud anidhun ya, pada sisi dosa itu sendiri sebenarnya tetap dia kembali kepada pembagian dua itu antara kecil dan besar. Ya, intinya dalam riwayat yang lain pun disebutkan orang yang salat min salatin ila salatin, ya disebutkan dalam riwayat yang lain seperti itu, dari satu salat ke salat yang lain, maka itu akan menjadi apa? Menjadi mukaffiratul dzunub, sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ya, semoga aja kita salat lagi ya, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, karena nanti kebahagiaan seorang mukmin itu pada akhirnya ya bukan pada apapun yang ditinggalkan, karena yang ditinggalkan nggak akan memberikan manfaat apa-apa, ya kan, harta dan lain sebagainya itu kan kita tinggalkan. Pada akhirnya itu adalah ketika ditimbang pada amalan-amalannya ternyata tidak ada dosa sedikit pun yang membuat dia masuk ke dalam hisab neraka, kan begitu. Itu yang paling penting. Ya, makanya dalam doa itu yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling penting, wa qina adzabannarnya itu teman-teman. Semoga kita terhindar dari siksa neraka. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah al-'itqu minan nari wan najati minha. Yang ketiga, syaraf ataupun kemuliaan, keutamaan daripada salat berjamaah itu adalah terhindar dari neraka.
Ya. Nanti hadisnya berbarengan ini. Lanjut saja yang keempat. Yang keempat itu adalah as-salamatu minan nifaq. Selamatnya seseorang dari sifat munafik. Pada poin yang ketiga tadi berbicara tentang orang terhindar dari neraka gara-gara dia melakukan salat berjamaah. Pada poin yang keempat itu berbicara tentang as-salamatu minan nifaq, selamat dari perbuatan munafik atau nifaq. Sekarang pertanyaan bagi teman-teman, kenapa ya kok salat dikaitkan dengan sifat munafik? Nanti dalam ayat disebutkan begini. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau melakukan sholat atau melakukan sholat, dia itu sholatnya malas. Nah ini kan berarti ada kaitan, ya, ada korelasi. Kenapa Al-Quran ataupun hadis menyebutkan tentang sifat munafik pada diri orang yang sholat? Ya karena memang begitu teman-teman. Orang bisa kemudian, ya, saya pernah menyampaikan tingkatan orang sholat itu dia daimun, ya. Orang itu melakukan terus. Hafizun, orang itu mulai menjaga, bukan cuma melakukan, menjaga tata caranya dengan baik, kehusyuannya dijaga, ya. Khashi'un, orang kemudian naik lagi tingkatnya, khashi'un. Ini kan yang daimun belum tentu dia mampu survive terhadap segala persoalan yang dihadapi. Karena ternyata ketika berbicara tentang orang yang survive terhadap segala persoalan yang dihadapi, itu Al-Quran bilangnya apa? Khashi'un. Iya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khusyu'. Ternyata orang yang survive terhadap segala persoalan kehidupan itu yang dia hadapi, apapun persoalannya, besar ataupun kecil, itu tergantung dari apa? Kualitas salat yang dia miliki kepada Allah. Dan ternyata itu tingkatan yang paling tinggi yang disebut dengan kehusyuan. Ya. Ini udah beda lagi. Berarti harusnya orang munafik, orang yang tidak mau disebut munafik sama Allah itu udah lagi masuk ke poin yang pertama. Karena dia udah nggak malas-malesan salatnya. Ada perintah salat ya. Enggak nanti bablas akhirnya. Nah itu. Ya ternyata di sini pun nanti teman-teman sekalian, sifat kemunafikan yang melekat pada diri kita semua, ini melekat teman-teman. Makanya kemudian Al-Quran bilangnya itu harus dibuang dengan cara sholat salah satunya. Atau hadis mengatakan seperti itu. Bahkan ada garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang 40 hari melakukan sholat dengan baik, ya, ini garansi ini disebutkan begini. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat selama 40 hari berjamaah, ya, ini garansi dari Allah nih. Yudrikut takbiratal ula, bukan cuman berjamaah, bahkan gak masbuk, dapat rakaat pertama bersama imam, kutiba lahu bara'atan, maka dia ditetapkan dua hal yang terbebas dari dirinya. Bara'atun minan nar, terbebas dari neraka. Bara'atun minan nifaq, terbebas dari sifat munafik. Berarti kan udah bukan malas lagi. 40 hari berjamaah luar biasa teman-teman. Makanya kalau ini mau dihubungkan dalam ketaatan-ketaatan yang lain, orang kalau bisa melakukan ketaatan selama 40 hari ya, secara baik, kita hubungkan dengan puasa. Kenapa juga puasa 30 hari misalkan atau 1 bulan? Ini kan bikin capek. Besok maunya lebaran aja kan kita kan? Jujur nih, maunya lebaran kan? Kenapa sih harus lama-lama kan begitu kan? Kalau kita mau jujur nih. Ya Mas ya. Kita maunya buru-buru aja ini. Ya. 30 hari kita datang ke masjid berturut-turut rajin aja itu susahnya luar biasa kan? Ya. 1 bulan datang terus misalkan, itu luar biasa susahnya. Jangankan pada sholat 5 waktu misalkan, subuhnya saya bisa nih kayaknya, tempat tinggal saya dekat dengan masjid. Subuhnya kita terus di masjid. Selama 30 hari itu susahnya luar biasa.
Ya, karena sifat kita itu memang ya cenderungnya menurun bukan naik kebanyakan. Istiqomah itu susahnya luar biasa. Nah ini kenapa sekali lagi kenapa ada kalimat 40 hari ya pada hadis ini, dan kemudian Allah garansikan dalam hadis ini kutibalahu kan. Ya, ini garansi ini, ditetapkan padanya bara'atan, dua hal dibebaskan itu ya dari neraka, dan kemudian sifat nifak, sifat munafik itu akan hilang. Karena memang kualitas orang yang bisa survive ataupun orang yang bisa terus bertahan di dalam ketaatan dalam kurun waktu yang cukup lama itu memungkinkan dia terhindar dari sifat nifak, juga akan dihindarkan dari sifat-sifat yang buruk sehingga dia nggak masuk ke dalam neraka gitu. Ya, ini bisa dicoba misalkan dalam semua bentuk ketaatan teman-teman. Orang rajin baca Quran selama 40 hari, orang qiyamul lail nih tiap malam di sini Ramadan. Wah, kita baru rakaat kedua aja udah ngedumel kan. Waduh, bacaannya panjang banget ini. Ya, panjang banget. Minum jus aja sampai berapa gelas nggak kuat, ini sampai 30 jus gitu. Iya kan? Kita kan begitu. Ya dalam skala yang paling kecil saja. Bisa puasa misalkan. Kita jangan bicara pada perkara sunnahnya. Orang puasa malamnya nggak tarawih, sah nggak? Sah. Sah. Ya, saat saya capek, nggak tarawihan. Sah puasanya, karena posisi tarawih sunnah bukan wajib. Yang wajib hanya puasanya saja gitu. Kita pada yang wajib saja konsisten misalkan ya, orang sholatnya bagus terus, jangan ditambah dengan yang sunnah di awal waktu. 30 hari berturut-turut dia melakukan seperti itu dalam sholat apapun, 5 waktu itu kualitasnya akan beda. Kemampuan dia survive terhadap keadaan, kemampuan dia itu atau dia sisi ya salat kan banyak sekali manfaatnya ya, kemampuan dia untuk tidak mudah tergelincir dalam hal-hal yang buruk misalkan ya, nggak gampang digoda sama orang lain, yuk jangan ke masjid, nah itu nggak, maaf saya sudah cinta dengan salat, bisa begitu. Makanya kemudian doanya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu kan orang yang kemudian selalu berpikir bagaimana salat menjadi suatu ibadah yang dicintai dia gitu. Itu ya teman-teman sekalian. Yang kelima, pahala berjamaah itu adalah anna thawabaha yahsul liman azima ala huduriha. Ini belum berjamaah tapi baru niat mau datang salat, itu dapat pahala. Yang kelima itu ya, thawabaha yahsul liman azima ala huduriha walau lam yudrikha, walaupun kemudian sampai masjid ternyata dia nggak kebagian jamaah, dapat pahala tuh ya, biniyatihi tafaddalan min Allah subhanahu wa ta'ala fallahu ta'ala yusawwi thawabahu bi thawabihim, bahkan pahalanya disamakan dengan yang sudah sholat. Oh luar biasa ya. Tapi yang tinggal di atas jangan begitu. Niat aja gak usah sholat di bawah gitu. Iya kan, sampai ke bawah udah gak kebagian gak apa-apa, dapat pahala juga. Jangan begitu. Iya, jangan, kita usahakan ya. Yang kelima itu ya teman-teman ya, langsung saja ini ya, hadisnya ada jelas ya dari Abu Hurairah, man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nas qad sallu, tuh kan ya, dia pergi dapat orang-orang udah pada salat, fa a'tahullah mithla ajri man shalla wa hadaraha la yanqus dzalika min ujurihim syai'a, enggak berkurang pahalanya sedikit pun, sama pahalanya. Mas Iqbal tinggalnya jauh, ngejar mau dapat jamaah. Oh udah luar biasa, lari dengan secepat kilat gitu, atau naik sepeda secepat kilat gitu ya, karena nggak tahu waktu sholat gitu ya.
jam berapa sekarang ya? Udah, sampai ke sini ternyata, udah nggak ada jamaahnya. Dapat pahala tuh mas. Ya, dapat pahala itu. Tahu aja Ustadz. Ya semangatnya untuk berjamaah luar biasa Mas Iqbal. Yang keenam ya. Nah ini teman-teman ya. Wa min fadhail jama'ah annaha mahbubah ila Allah taala wa kullama kanat katsiratan kanat ahab ilaihi. Yang keenam, fadilah salat berjamaah itu adalah dicintai Allah. Bahkan kecintaan Allah itu sesuai dengan jumlah rakaatnya. Ya, ini kita nggak berbicara bahwa salat subuh itu nggak lebih afdol, bukan. Tapi dalam rakaat nih, ya, dalam hadis disebutkan atau dalam perkataan ulama disebutkan bahwa jumlah rakaat misalkan 2, ya katakan 2 kali cintanya, begitu misalkan kita mau hitung gitu ya. Kalau 4 rakaat 4 kali cintanya, 3 rakaat 3 kali cintanya. Kalau kita lakukan secara berjamaah, maka itu menambah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Yang ketujuh, annal musalliya yanal barakata ta'min wa tasmi' wa tahmid. Nah, ini ada berkah yang didapatkan bagi orang yang salat berjamaah. Berkah dari mana? Berkah dari mengucapkan amin. Berkah dari mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, berkah mendapatkan ya dari alhamdulillahnya, bacaan alhamdulillahirabbil alamin atau Fatihah. Ya. Dalam hadis disebutkan, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, ketika imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika kita baca ya, amin bersamaan dengan malaikat, kita kan nggak tahu bersamaan atau kapan, apa enggak. Berarti malaikat itu sholat sama kita loh. Saat berjamaah tuh malaikat ikut hadir berjamaah dengan kita. Ketika malaikat membaca amin bersamaan dengan aminnya kita, maka disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kita yang sudah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baca saja berarti kan. Karena kita juga nggak tahu bareng apa nggak bareng ya. Kalau malaikatnya hadir repot juga kita. Ya, ada di samping saya ini. Ya. Repot juga samping kiri saya nih. Repot juga. Ada lah gitu ya. Kemudian kita baca amin gitu. Ya, amin itu. Ya. Jadi dari aminnya saja sudah mendapatkan keberkahan. Ya, dari tahmidnya saja sudah dapat keberkahan. Ya, dari tasmi'nya saja sudah dapat keberkahan itu ya. Subhanallah. Yang ke-8. Ya. Fadilah salat berjamaah itu terkait dengan apa? Anna fi shaffil awal fadlan aziman law alimahun nas laktatalu alaihi. Ya. Keutamaan salat berjamaah itu juga berkaitan dengan saf-saf yang pertama. Ya, ada keutamaan yang luar biasa. Ya. Bahkan dalam hadis, kalau saja orang itu tahu ya, ada keutamaan yang luar biasa pada saf-saf yang pertama, laktatalu alaihi, dia akan berebut, dia akan saling membunuh. Ini cuma istilah ya. Walaupun juga nggak perlu ekstrim-ekstrim banget sih. Orang main tabrak-tabrak cuma, awas Ustaz, saya mau di depan nih. Jangan begitu juga ya. Kadang kalau kita perhatikan kan ada juga orang-orang yang karakternya begitu gitu, saking mau di depannya gitu ya. Maka yang disebut dengan saf pertama itu bukan hanya yang di depan, walaupun nanti keutamaannya memang berbeda antara yang paling dekat dengan imam, bahkan juga yang dekat dengan mihrab itu juga berbeda ya, seperti itu. Tapi minimal kita dahulukan saf-saf yang pertama, kalau enggak satu, ya kedua dan seterusnya. Bukan yang paling belakang. Karena ada hadis yang lain menyebutkan sejelek-jelek saf laki-laki itu paling belakang. Ya, sedangkan buat perempuan sebagus-bagus saf perempuan itu paling belakang justru, bukan paling depan. Itu ada hadis menyebutkan seperti itu. Kesembilan ya, cepat saja. Anna man shalal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Nah, salat berjamaah nih juga ada fadilah nih, antara subuh dengan isya berbeda, antara zuhur dengan ini berbeda.
Ternyata di dalam hadis disebutkan salat Isya itu fadilahnya, kalau orang salat berjamaah Isya itu bagaikan salat setengah malam. Nisfal lail. Wa man shalla subh fi jama'atin fa ka'annama shalla lail kullah. Sedangkan orang yang salat subuh bagaikan dia salat satu malam penuh. Ya, atau seharian penuh. Ya, yang di salat Isya cuma dapat setengah hari. Ya, atau kalau kita pahami setengah malam ya setengahnya gitu bisa. Ya, jadi ini fadilahnya berbeda teman-teman antara subuh, Isya, maghrib, zuhur, asar. Yang paling utama itu adalah subuh. Ya, yang paling besar pahalanya. Yang ke-10, udah mau selesai. Ya. Teman-teman sekalian, yang ke-10 ini adalah di antara keutamaan salat berjamaah itu adalah tudfi'ul waswas. Teman-teman kan kita ini hidup sering banget rasa takut banyak ya. Overthinking bahkan. Oh, bawaannya takut gitu. Ya. Walaupun sudah digambarkan dalam Al-Qur'an bahwa sifat takut itu kebanyakan berada di dalam mana? Dalam hati kita kan. Min syarril waswasil khannas itu. Ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Nah, ternyata di antara khasa'is salat berjamaah itu bisa menghilangkan bahkan tudfi'ul waswas. Tuhfidhu minasyaiton. Orang juga bisa dijaga dari syaitan. Wa annal qaumal ladzina la tuqam fihim al-jamaah yustahwadhu alaihim syaiton. Orang yang malas berjamaah kemungkinan diganggu setannya besar. Ya. Makanya ini teman-teman, kalau kita berbicara salat berjamaah itu secara kontekstual bukan tekstual. Secara kontekstual itu berbicara bukan hanya persoalan fikih atau persoalan afdoliyah saja, tapi dari sisi psikis gitu ya, psikologis, dari sisi kemudian yang lain misalkan sisi sosial, itu orang yang sering berjamaah atau rajin berjamaah itu lebih cenderung tidak problem itu berkurang karena sering ketemu sama orang. Orang yang lebih cenderung sendirian, introvert gitu ya, menyelesaikan permasalahan sendiri itu lebih sulit sebenarnya. Nah, orang yang lebih sering datang, ya, Pak Torik misalkan, ngumpet aja dia, nggak ke masjid, itu lebih cenderung banyak masalahnya dibandingkan dia bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, ini kan bukan hanya sekedar bergabung bahkan, ya artinya begini, sendiri dengan bersama-sama itu berbeda. Ini bersama-samanya dalam ketaatan kepada Allah, yaitu sholat berjamaah. Berarti kan tingkat kemungkinan problem dalam kehidupan itu akan lebih kecil, ya, karena dia mendahulukan ya salat berjamaah itu. Yang 11 ya. Nah, ini teman-teman nih, udah mau terakhir. Min khasa'is al-muhafadati 'alal jama'ati annaha 'alamatul iman wal muwasalati ma'allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi tarkiha al-i'rad ya anha suratun min suwaril jafa wal kufr wa nifaq. Di antara keutamaan orang menjaga salat berjamaah itu adalah ya ini bagian dari tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bukti hubungan kita dengan Allah itu baik atau tidak. Ya. Makanya teman-teman sekalian, bicara semua ketaatan itu ya, semua ketaatan yang Allah perintahkan itu ya, itu ujungnya itu ya ada pada sujud. Makanya hadisnya menyebutkan aqrabu ma yakunu bihil abdu ya ila rabbih ya fahuwa sajidun atau kama qala ya. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia sujud. Disitulah juga tempat kita mustajabnya doa. Ya, maka dan itu juga adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah. Karena ketika iblis diminta sujud kepada Adam, itu bukan sebuah ketaatan, tapi itu adalah bukan ketaatan kepada atau bukan sebuah ibadah, tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sering sujud itu bagus sekali. Ya, bahkan kalau ada masalah sujud, ada problem sujud atau minta sama Allah. Bahkan juga dalam satu perintah yang lain, kalau misalkan kita punya kenikmatan yang Allah berikan juga dimintanya apa? Sujud kan.
sujudlah kepada Allah, gitu ya. Jadi itu bisa menjadi sebuah upaya kita untuk terus dekat kepada Allah. Tapi yang meninggalkan, makanya jangan sampai kita nggak jamaah sama sekali nih. Orang yang sedikit terus meninggalkan jamaah disebutkan suratun min suwaril jafa wal kufur wa nifaq. Itu sangat dekat teman-teman dengan sifat-sifat kufur nikmat kepada Allah, sifat-sifat munafik, ya, dan itu semuanya. Sebab itu upaya kita bagaimana caranya kita terus melakukan jamaah. Kalau tidak dalam satu hari 5 waktu minimal, ya kita bisa 1 kali. Kalau tidak dalam 1 bulan minimal 1 minggu, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Jangan sampai kita meninggalkan sama sekali berjamaah ke masjid. Kira-kira begitu. Terakhir, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tawa'ada, ya, tarakaha bi an yuharrik bin nar. Jadi ada satu riwayat menyebutkan orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu, ya, padahal rumahnya berdekatan, ya, itu salah satunya adalah akan dibakar gitu ya. Ya. Ini satu penekanan kepada kita bahwa berjamaah itu sangat-sangat dianjurkan. Walaupun nanti dalam konteks fikih Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu di masjid, ya, posisinya dia hanya fardu kifayah, bukan fardu ain seperti Imam Hambali, ya, atau seperti imam yang lain yang mengatakan bahkan sampai wajib seperti itu. Ya, tapi ala kulli hal, melihat banyaknya riwayat yang disampaikan di sini, ya, tentu kita akan berusaha mencintai Rasulullah SAW sampai pada hal-hal yang Rasul melakukannya dengan sangat utama. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Semoga kami semuanya sedikit demi sedikit bisa mengamalkan. Mohon izin buka pertanyaan, nggih. Nggih, monggo untuk teman-teman yang bertanya terkait. Oke, monggo. Mas Angga, Mas Harpan, monggo. Mas Harpan dulu dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang lain? Monggo Pak Tarik. Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, ada yang lain? Sementara nego dulu. Oke, sampun Pak Ustadz. Saya coba jawab ya. Ini pertanyaannya berat-berat semua ini. Apa karena puasa kali ya? Berkualitas. Oke, terasa berat Pak Ustadz. Berat banget ini. Ngejawabnya sampai berat ini. Yang pertama, sholat setelah subuh atau asar. Ya. Kita kemarin atau belum lama lah kita bahas ini ya. Ini termasuk waktu-waktu yang dilarang ya sebenarnya. Secara fikih ini termasuk waktu yang dilarang. Tapi memang tidak mutlak. Ya. Jadi kita kan nggak bisa melakukan ba'di asar, nggak ada kan ya.
Jangankan yang muakkad, ghairu muakkad saja tidak ada. Yang muakkad, jadi gini teman-teman, harus pahami juga bahwa sholat sunnah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad itu yang ditekankan, ghairu muakkad itu yang tidak ditekankan. Tidak ditekankan itu bukan berarti tidak boleh dilakukan, boleh dilakukan. Artinya tidak ditekankan, Nabi itu tidak sering melakukan, atau bisa saja tidak ditekankan. Nabi nggak melakukan, tapi yang lain melakukan, Nabi nggak melarang. Gitu, bisa seperti itu. Yang muakkad itu yang ditekankan itu qobliyah subuh, 2 sebelum subuh. Ya. Kemudian sebelum zuhur itu boleh. Kemudian sesudah asar. Sesudah zuhur ini termasuk yang muakkad. Sebelum zuhur, sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah asar. Sesudah zuhur. Ini nggak mungkin kacau ini. Ya. Lapar apa kayaknya ya. Ya. Kemudian nanti ada nggak qobliyah asar? Ada tapi ghairu muakkad. Ya, ada itu tapi ghairu muakkad. Kemudian ba'diyah asar ada enggak? Itu enggak ada. Termasuk yang dilarang memang, yang makruhat ya. Ya. Kemudian sebelum maghrib ada enggak? Ada tapi ghairu muakkad. Yang muakkad itu ba'da maghrib. Sebelum isya ada enggak? Ada ghairu muakkad, tapi yang muakkad itu adalah setelah isya. Ya. Jadi kalau orang mau melakukan sholat sebelum maghrib silahkan, sebelum isya silahkan. Yang lebih tekankan itu ba'diyahnya. Ya, menjawab juga pertanyaannya Pak Torik. Ya, tapi kalau meninggalkan sholat sunnah ya nggak apa-apa, enggak. Ya. Kemudian dia nggak mau melakukan, dia langsung sholat tarawih juga nggak apa-apa, orang sunnah kok. Gitu. Sunnah itu nggak ditekankan. Ya, sunnah itu kembali kepada maknanya kan, ya, melakukan mendapatkan pahala, meninggalkan tidak berdosa begitu. Ya, itu ya. Nah, kalau kemudian yang dikaitkan dengan setelah subuh atau asar itu, ya itu termasuk waktu-waktu yang dilarang. Akan tapi kenapa pelarangannya tidak mutlak? Ya bisa saja ya pada keadaan-keadaan tertentu pada asar harus sholat apa misalkan? Harus sholat jenazah. Bukan jenazah misalkan. Ya boleh. Karena pemakruhannya itu tidak mutlak, atau keharamannya katakan itu tidak sampai mutlak. Karena ada keadaan tertentu kemudian kita bisa melakukan seperti tadi misalkan kasusnya. Iya kan? Sedangkan kan perintahnya untuk mengurus jenazah itu harus dipercepat ya. Adanya cuman di waktu asar misalkan, setelahnya padahal termasuk waktu yang dilarang untuk melakukan sholat misalkan gitu, maka kemudian diperbolehkan. Tapi ingat bahwa pelarangan ini tidak mutlak, sehingga bisa saja keadaan-keadaan tertentu itu dibolehkan ya. Makanya tadi ya kita husnuzon saja dan gak usah perlu repot. Bisa saja dia melakukan itu bukan karena dia melakukan qobliyah ba'diyah, tapi dia sedang melakukan salat yang lain yang hubungannya dengan kewajiban dia, ya tadi qada salat misalkan yang pernah ditinggalkan sebelumnya. Ya, saya ada teman di sini orang Maroko itu, selalu habis subuh itu selalu dia itu salat, habis subuh selalu salat. Saya tanya, kamu salat apa gitu? Iseng juga kan tanya karena sering banget gitu kan. Kamu salat apa? Kodok saya, lama dulu enggak. Selesai. Ada juga memang yang kemudian mengatakan enggak boleh segala macam. Yang enggak ada kalimat enggak boleh. Kalaupun kemudian ada fikih yang lain ataupun pemahaman yang lain itu enggak boleh. Sekali lagi secara hukum asal itu tidak pelarangan secara mutlak. Diperbolehkan pada keadaan-keadaan tertentu dalam seseorang itu ataupun keadaan yang sifatnya jamaah. Itu ya. Kita husnuzon saja, semoga itu bukan sedang melakukan ba'diyah subuh gitu kan. Kalau ba'diyah subuh nggak ada. Ya. Tapi kalau niatnya melakukan yang lain, qada misalkan, silahkan. Ya, seperti itu. Karena itu bukan termasuk ibadah yang ba'diyah ataupun ibadah sunnah rawatib yang ditekankan.
Yang kedua adalah sholat jamaah secara online. Kita kalau dalam berjamaah tuh sering begini kalimatnya, istawu, gitu kan? Ya. Jadi di antara keutamaan berjamaah itu adalah ketersambungan saf. Ya, ini yang satu sholatnya di negara mana, Hong Kong gitu kan, berjamaah dengan Indonesia gitu kan, atau berjamaah dengan Korea dengan cara online. Ini kan dah kan bisa begitu kan kita memahaminya kan. Kalau kemudian ada kebolehan kan, nggak cuman dibatasi ansan dengan ansan kan begitu. Tapi bisa saja di mana, wah kita sholat di Mekah, Akbar gitu kan, itu kan ngaco kan. Ya. Hah? Sholat goyah mau buat apa? Gitu ya. Jadi memang ketersambungan tempat, walaupun kemudian misalkan tidak sampai safnya bersamaan, yang satu masih di sana, tapi kan dengar. Ya, apalagi kalau bisa lihat imamnya langsung. Makanya di antara cara kita untuk ikhtiyat biar sholat kita nggak maksudnya imamnya ngapain kita nggak tahu. Akhirnya ada inisiatif pakai TV misalkan, sehingga kita bisa lihat gerakan imam. Karena Allahu Akbar doang kita nggak tahu gerakannya kan repot juga. Gitu. Ketersambungan tempat, posisinya nggak berjauhan. Ya kalaupun posisinya dia, walaupun nanti kemudian misalkan ketika berbicara tentang kesempurnaan saf itu bukan sesuatu yang sifatnya wajib di dalam sholat berjamaah. Karena kalau itu dianggap wajib, itu harus rapat terus dong. Jadi iqamatus shalah itu atau didirikannya salat itu salah satu berjamaah itu adalah keutamanya saf itu selalu rapat ataupun lurus kan begitu. Tapi kan itu hanya kesempurnaan, bukan sesuatu yang wajib. Karena kalau diwajibkan repot. Oh dikejar-kejar nanti kaki kita. Ayo harus rapat gitu. Ya. Maka minimal dalam berjamaah itu ya tidak berjauhan. Orang satu di mana itu kan repot juga. Ini kamu melakukannya di Siti Sarah aja udah repot juga itu. Ya. Imamnya di sini, di sana pakai layar juga kan. Itu kan jauh itu. Ada putus kan saf itu kan. Gitu. Ya, jadi nggak bisa berjamaah itu salah satunya kesempurnaan dalam hadis disebutkan adalah taswiyatus sufuf. Ya. Dia itu safnya ya tidak berjauhan sekali. Ya, kalaupun berjauhan karena ada sebab, saya pernah pas lagi di Makkah itu, karena jamaahnya sangat banyak itu ya, sholat di luar kita, bukan sholat di Masjidil Haram, dekat dengan tempat kita istirahat dengan hotel, pas sholat Jumat itu, kita nggak dapat di dalam, kita dapatnya di luar, tapi kita masih dengar suaranya, misalkan nggak terlalu jauh juga, walaupun ada pemisahnya itu adalah jalan raya waktu itu, kayak inilah misalkan ya. Itu kan ada jalan raya terpisah kan, tapi kita masih dekat juga, nggak terlalu jauh dengan masjid. Gitu. Itu ya Mas Angga ya. Jadi kebolehan sholat dengan online itu dalam berjamaah itu adalah sesat. Itu ya dihindari ya. Ya. Jadi kita tuh dalam beragama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan gitu ya. Kira-kira gampangnya begitu. Ya harus tetap sesuai dengan pemahaman para ulama, kira-kira begitulah. Ya kalau bicara dalil kan fikih itu kan sangat berkembang dan bisa saja pemahaman itu berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Tapi minimal kita sesuai dengan ulama yang mu'tabar. Ya, yang mu'tabar itu yang diakui. Yang paling selamat ya ikut 4 mazhab itu minimal. Ya jangan keluar gitu ya. Kalau keluar nanti repot. Gitu ya. Itu saja saya kira cukup ya. Udah mulai ini soalnya ngaco nih. Oke. Ngantuk kayaknya. Cukup ya Mas Budi ya. Oke, cukup. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Oke, semoga teman-teman mendapatkan jawaban yang sangat puas. Terus semoga jenengan semuanya sedikit-sedikit saged mengerti ilmu, tetes saged nglampahi ngoten nggih. Nggih niki sedikit cerita nggih Ustadz. Nggih alhamdulillah kados jenengan, kados imam-imam yang baru kan sangat sangat bagus suaranya. Ini teman-teman walaupun sholatnya itu 2 jam itu ya meronta-ronta itu
itu iman nih ngoten nggih. Walaupun dikatakan iman nek ditambahi ayat-ayat niku iman kita itu bertambah, tapi sholat niku ya rasanya itu Pak Ustaz, Masya Allah luar biasa nih ngoten. Tapi kita teman-teman tetap berjuang ngoten nggih. Semoga teman-teman niku saged nglampahi kebaikan-kebaikan ngoten nggih. Nggih. Cuman saya juga berat karena saya nggak pernah sampai 1 juz. Tapi kan hanya Ramadan gitu ya, kita nggak mau hilang kesan Ramadan itu gitu ya. Apalagi ada pahala yang berlimpah di Ramadan itu ya. Itu saja yang memotivasi kita. Jadi gini teman-teman, dalam hidup itu atau dalam kita menjalankan ketaatan itu ada titik di mana kita malas memang. Itu manusiawi, itu jangan merasa rendah. Itu manusiawi, kita tuh memang manusia. Malas, iman turun itu biasa. Cuman kita kalau ada ilmunya, makanya kata para ulama ilmu yang didahulukan. Jadi kita paham, oh kenapa kita harus melakukan itu? Oh karena pahalanya ini, keutamaannya ini. Akhirnya kita termotivasi gitu. Apalagi di bulan Ramadan. Itu saya kira Mas Budi. Oke. Terima kasih Pak Ustaz.